Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Kesuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Syaiful Juhri Harahap, Eskom Mkom. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang perangkat keras komputer atau hardware. Alasan saya membahas materi ini karena hardware merupakan bagian dasar dari sebuah sistem komputer. Tanpa adanya hardware, komputer tidak akan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis, fungsi, serta cara pengelolaannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah pengertian perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah semua komponen fisik dari komputer yang bisa kita lihat secara langsung, bisa kita sentuh, dan juga bisa kita pasang atau lepas. Contohnya seperti keyboard, monitor, CPU, dan lain-lain. Hardware ini bekerja bersama dengan software, jadi keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada hardware, maka software tidak bisa dijalankan, dan sebaliknya, hardware tanpa software juga tidak akan berfungsi secara maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat keras yang ada di dalam casing komputer. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU ini bisa dikatakan sebagai otak dari komputer karena berfungsi untuk memproses semua instruksi. Yang kedua adalah RAM. RAM berfungsi sebagai memori sementara saat komputer sedang digunakan. Jadi, data yang sedang diproses akan disimpan di RAM. Selanjutnya ada motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Selain itu ada juga VGA card yang berfungsi untuk mengolah tampilan grafis, dan sound card yang berfungsi untuk mengatur suara. Selanjutnya adalah media penyimpanan data. Media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan informasi baik itu sementara maupun permanen. Contoh media penyimpanan antara lain hard disk, SSD, flash disk, VCD atau DVD, dan disket. Hard disk memiliki kapasitas besar, tetapi kecepatannya lebih lambat. Sedangkan SSD merupakan penyimpanan yang lebih modern karena memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding HDD dan tidak menggunakan komponen mekanik. Selain itu, ada juga flash disk yang bersifat portable dan mudah dibawa. Kemudian DVD atau VCD yang biasanya digunakan untuk menyimpan atau memindahkan data. Dan terakhir, disket yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena kapasitasnya sangat kecil. Berikutnya adalah alat input. Alat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, mikrofon untuk memasukkan suara, dan scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Semua alat input ini membantu pengguna dalam berinteraksi dengan komputer.
Selanjutnya adalah alat output. Alat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Contohnya seperti monitor yang menampilkan visual, printer untuk mencetak dokumen, speaker untuk mengeluarkan suara, dan proyektor untuk menampilkan tampilan ke layar yang lebih besar. Jadi, output ini merupakan hasil akhir yang bisa kita lihat atau dengar. Selain perangkat utama, ada juga perangkat tambahan atau peripheral device. Contohnya seperti modem dan network card. Modem digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet, sedangkan network card digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Perangkat ini sangat penting, terutama dalam komunikasi data dan akses internet. Selanjutnya adalah instalasi dan pengelolaan hardware. Dalam proses ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan spesifikasi hardware. Kemudian pembelian dan verifikasi, untuk memastikan perangkat sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu dilakukan instalasi fisik, yaitu pemasangan komponen ke dalam komputer. Selanjutnya, instalasi driver agar perangkat bisa dikenali oleh sistem operasi. Lalu konfigurasi sistem, dan yang terakhir adalah pengujian dan monitoring. Semua tahapan ini penting agar komputer bisa bekerja dengan baik dan tidak mengalami masalah. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perangkat keras merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem komputer. Hardware terdiri dari berbagai komponen seperti perangkat dalam casing, media penyimpanan, alat input, alat output, dan juga perangkat tambahan. Semua komponen tersebut saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputer secara keseluruhan. Selain itu, proses instalasi dan pengelolaan hardware juga harus dilakukan dengan benar agar komputer dapat bekerja secara optimal dan tidak mengalami gangguan. Jadi, pemahaman tentang hardware sangat penting, terutama dalam bidang teknologi informasi. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Saiful Juhri Harahap, Eskom Mkom. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.